Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Jikri Al-Fat, sekaligus pendiri Museum Prabu Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Fajar Laksana. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, para tokoh budayawan, dan juga tidak lupa saudara kita yang sama-sama bergerak di bidang kebudayaan, teman-teman dari Balai Pelestarian Kebudayaan, kalau nggak salah ya BPK, dulu namanya BPCB, sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Dan pada hadirin yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan, wabil khusus pada Pak Irfan selaku Kepala Pusat BIN, yang dalam hal ini juga bersama para doktor peneliti. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena sudah bisa dilihat di gambarnya dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mewakili Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Bapak Putu Rudana Supatma, yang semalam juga kemarin itu bersama-sama teman-teman, juga dengan Pak Erwin, mungkin dengan Pak Kiai kalau hadir, kalau nggak salah ya, di Bandung, bulan baru semalam. Dan beliau hari ini take off ke Bali karena ada urusan yang lebih urgen, jadi saya diminta untuk mewakili. Saya sangat tertarik sekali dengan Museum Prabu Siliwangi, Pak Kiai. Kenapa? Pertama, ketika saya ketemu Pak Erwin di Kendari, nama Prabu Siliwangi dalam benak saya itu adalah seorang tokoh Sunda yang luar biasa. Sehingga saya pengen tahu kayak apa sih museumnya. Saya tadinya kurang percaya karena kepalanya ini udah gemuk, pendek, terus kurang lincah gitu kan. Ternyata lincahnya kayak kijang, Pak Kiai. Luar biasa gerakannya. Tepuk tangan untuk Pak Erwin. Ada 3 pokok yang mesti harus kita percaya, bahwa sebuah museum itu harus memiliki tempat yang layak, yang punya akreditasi surat dan bangunan yang jelas, bukan nyewa. Yang kedua, museum juga harus punya artefak. Kalau artefaknya pinjem atau nyolong atau mungkin nemu sembarangan, harus diragukan keberadaan museum. Dan yang ketiga, itu yang paling utama adalah harus ada sumber dana. Saya setuju dengan Pak Kiai. Masyarakat ini jangan terlalu manja dengan minta dulu ke pemerintah. Karena pemerintah kita urusannya bukan museum doang. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diberikan satu pemahaman bahwa anggaran pemerintah kita untuk kebudayaan dan olahraga itu yang paling kecil di antara anggaran-anggaran lainnya. Paling besar adalah pendidikan, 20% anggaran. Pertahanan itu besar. Begitu bunyi kebudayaan, ya mohon maaf, kadang-kala suka dilupakan. Kepala-kepala dinas saja bingung mau ngaturnya, ya Pak ya, mau dikasih berapa nih kebudayaan, karena pendidikan yang dikelola aja luar biasa banyaknya. Sehingga saya sangat respect dan hormat sekali dengan Pak Kiai. Beliau dengan antusias sebagai seorang masyarakat warga negara Indonesia, wabil khusus warga Kota Sukabumi, ingin menunjukkan bahwa saya harus membantu pemerintah. Tepuk tangan. Namun demikian juga pemerintah jangan kemudian seolah-olah kebudayaan dihilangkan, tidak ada anggarannya. Jadi kalau menyusun, teman-teman ini dari Balai Pelestarian Kebudayaan, tolonglah libatkan museumnya untuk penyusunan. Jangan maunya pikirannya sendiri, museum suruh ngikutin programnya, salah Pak.
dimintain pendapatnya, butuhnya apa, ini nanti saya programkan ya tahun depan, gini, mari kita kerjasama. Itu seneng, bukan nilai, bukan. Karena pengelola museum itu 535, ini catatan BRIN, kalau di kami Pak, di AMI baru ada 501 Pak. Jadi pertumbuhannya belum kita ini lagi. Itu dengan melibatkan teman-teman pengelola museum, mereka itu merasa dihargai. Bukan anggarannya Pak, anggaran insya Allah lah mereka bisa cari. Tapi begitu ada kepedulian dari pemerintah, melibatkan, mau bikin nih untuk program 2026, biasanya itu kan dimulai antara Juli sampai Oktober, maju ke ini ya, itu libatkan. Rapat berapa kali, paling dikasih transport 100.000 aja udah mereka udah seneng kok. Tapi kan pikirannya mereka itu yang dihargai. Jangan merasa bahwa karena pemerintah, ya pikiranku yang harus kamu ikutin, masyarakat museum, kan gitu, nggak bisa begitu. Betul Pak Kiai ya? Karena kami ini sebenarnya mitra kok, bukan lawan pemerintah. Museum itu mitra pemerintah untuk memajukan masyarakat di wilayahnya, memajukan ekonominya, kesejahteraannya, publikasi kotanya, dan lain sebagainya. Dan satu-satunya museum yang ada di Serang, berkali-kali sering saya katakan, yang ada di pondok pesantren, sepengetahuan saya di Indonesia hanya ada di pondok pesantren Dikri Al-Fat. Dan mungkin ini juga merupakan salah satu museum, jangan lihat tempatnya, karena tempatnya insya Allah kita berdoa sama-sama, Kementerian Kebudayaan mudah-mudahan akan menggelontorkan untuk dibangunkan Pak. Kita berdoa bersama Pak ya. Karena Pak Menteri dari sini melihat sendiri, melihat faktanya, melihat visi dari Pak Kiai yang luar biasa visioner ke depan, sehingga kelihatannya beliau tergugah untuk bisa ini. Saya berharap seperti itu. Dan yang paling utama lagi bahwa museum itu jangan membuat narasi seenak udelit sendiri. Harus punya legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ditonton banyak ratusan bahkan ribuan masyarakat yang datang. Nah, badan yang memang betul-betul legal dan kompeten untuk bisa membuat narasi-narasi dan temuan-temuan atau artefak-artefak yang ada di museum, insya Allah mungkin satu-satunya ya Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, karena di sana itu hampir lebih 1.000 lah peneliti, mungkin Pak ya, kalau nggak salah 1.000 lebih peneliti, gelarnya seperti Pak Kiai bilang, S3, sudah sepuh sekali, kan gitu. Jadi rata-rata itu mereka juga pengalamannya luar biasa. Saya pribadi pernah ngikutin Pak Yunus Satrio Atmojo, pernah ngikutin juga beberapa arkeolog. Memang nggak kuat saya Pak, jujur aja. Mereka kerjanya luar biasa dan sangat teliti, punya metodologi yang jelas, teratur, kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak sembarangan. Saya tanya, berapa museum di Indonesia yang sudah pernah meminta BRIN untuk meneliti artefaknya? Mungkin Pak Irfan tidak akan mengatakan lebih dari 10. Ya Pak ya. Artinya ketika kepala museumnya ditanya ini artefak ini dari mana? Nggak bisa jawab. Kok bunyinya kayak gini? Kenapa? Nggak akan jawab. Bapak, Ibu, asal tahu kami dari asosiasi sudah bisa membuat satu statement bahwa kepala-kepala museum yang diangkat sekarang ini oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, rata-rata mereka bukan berbasic museum. Padahal yang diperlukan adalah orang yang memang mengerti museum. Ada mantan kepala dinas pemakaman karena lengser pindahin jadi kepala museum. Bayangkan Pak. Ini daerah ya, banyak sekali terjadi kayak gitu. Ya, semuanya itu terjadi juga karena sekarang hiruk pikuknya politik. Kepala daerahnya siapa? Ini aja, ini singkirin ya, masuk museum.
Di sana dia stres akhirnya apa, kayak orang bingung. Iya, dimuseumkan katanya gitu. Padahal museum itu etalase sebuah kehidupan dalam satu tatanan kota yang menceritakan sejarah perjalanan sebuah kota atau wilayah atau suatu kerajaan dari masa ke masa sampai sekarang, yang menjadi inspirasi generasi sekarang untuk membuat satu terobosan-terobosan yang lebih baik. Mari kita sama-sama untuk merenungi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di museum itu adalah satu tindakan yang mulia, karena mengamankan benda-benda peninggalan bersejarah, peninggalan yang memiliki nilai-nilai historis yang sangat tinggi, yang sudah diteliti dan sebagainya. Wabil khusus di Museum Prabu Siliwangi. Dan saya tidak menyalahkan Pak Kiai hunting sampai ke Turki, kemana-mana ngambil koleksi. Tapi alangkah eloknya kalau mengambilnya di wilayah sendiri, karena bunyinya Prabu Siliwangi. Tepuk tangan untuk Pak Kiai. Saya rasa cukup dari saya mewakili Ketua AMI Pusat, Bapak Putu Sutban Rumkane. Salam dari beliau Pak Kiai, salam semua untuk teman-teman yang hadir. Bukannya beliau tidak berkenan, karena ada tugas yang mendesak pagi, sehingga beliau harus kembali. Tadi pagi sudah berangkat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.